memuji dan memuliakan nama-Mu, Yesus. Kami tahu itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, saat ini kami mau datang memberikan yang terbaik untuk Engkau. Hati kami, setiap pujian kami yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Mari terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Amin. Amin, Yesus. Saat hari ini, Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji dan mengagungkan nama-Mu, Tuhan. Amin, Yesus.
menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap kami, setiap tetesan air mata kami Engkau mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami di saat kami senang, di saat kami susah, di saat kami terluka, di saat kami kecewa, di saat sayap-sayap yang mulai patah. Tuhan, Engkau ada bagi setiap kami. Engkau memulihkan, Engkau menolong, Engkau mengangkat setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, tak pernah Kau pandang bentuk dan rupa kami. Kau mengasihi kami dengan sepenuh hati, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Amin Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Mengerti bahasa tetesan air mata, Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami, menuntun kami Tuhan. Sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang Lagi Bapak Ibu Saudara katakan Kau Bapa. Kau Bapa
Nanti saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Amsal berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Jila Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali sidang jemaat. Selamat pagi, senang bisa bertemu dengan sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta sama Ibu Pendeta Amsal yang sudah memberi kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Saya mohon maaf, saya tetap pakai masker aja ya. Oke. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Mariana Wahyudi Tanjung. Suami saya Pendeta Yosua Tanjung yang kebetulan menjadi bendahara BPD 1 Jatim ya. Mohon Bapak Pendeta Yosua Tanjung berdiri, seperti tadi sudah berkhotbah pada pagi tadi ya. Saya sendiri bukan pendeta ya, tapi saya bekerja sebagai dosen di Ubaya, Universitas Surabaya di Surabaya. Saya ingin perkenalkan juga karena bersama kami berdua itu kami kesini dengan anak-anak. Itu ada anak sulung kami, itu Abigail Christine, bisa berdiri ya di belakang, dan sedang mengambil S2 psikologi di Ubaya juga. Kemudian yang kedua Esther Stefani, ini sedang ingin mengambil apoteker ya, nanti periode bulan September di Ubaya juga. Kemudian anak kami ketiga itu Henok Stephen, sedang studi di Fakultas di Teknik Industri, jadi mahasiswa di Teknik Industri. Dan terakhir anak keempat ini Tamara ya, Ruth Tamara, dia SMA kelas 3 dan sudah diterima juga di Ubaya untuk tahun ajaran ke depan ya. Nah, terima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kami hingga saat ini. Sidang jemaat mau diberkati Tuhan? Amin ya. Pasti kita semua mau diberkati Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai berkat, itu bukan berbicara mengenai uang saja ya, tapi berkat Tuhan itu banyak, luar biasa. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kali ini kita akan berbicara satu hal berkaitan dengan perpuluhan. Ya, di slide berikutnya. Nah, kita melihat apakah perpuluhan itu. Perpuluhan ini artinya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dikatakan di Alkitab, perpuluhan artinya mengembalikan 1/10 dari penghasilan kita, dari pendapatan kita. Kalau orang yang bekerja pada suatu instansi atau pada suatu majikan, maka 1/10-nya itu adalah gaji yang kita terima tiap bulan. Ini yang sesuai dengan Alkitab. Tapi bagaimana orang yang punya usaha, yang mungkin memiliki home industri atau wira swasta begitu? Berapa 1/10-nya? Apakah semua apa yang diterima bulan itu langsung dibagi 1/10? Tidak, karena ini ada modal di sana ya. Keuntungan itu dihitung, kemudian 1/10 dari keuntungan itu yang dinyatakan sebagai 1/10 dari pendapatan kita. Nah, sekarang kita akan banyak orang mengatakan, oh saya memberi perpuluhan. Sebetulnya itu prinsip yang
agak keliru ya. Perpuluhan itu bukan memberi untuk Tuhan, tapi perpuluhan adalah mengembalikan, bukan membayar. Jadi itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat gambar ini, misalkan gaji kita dirupakan koin, 10 koin, maka yang 9 itu milik kita, yang 1 itu milik Tuhan. Ya, ini yang supaya untuk memperjelas di slide berikutnya nanti, ya anggaplah ini saya jejer gitu ya. 9 itu milik kita, yang 1 itu milik Tuhan. Jadi yang 1 itu kita kembalikan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kembalikan perpuluhan, bayarlah persembahan perpuluhanmu, dikembalikan kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Bagian kita banyak ya, 9, yang bagian Tuhan itu loh. Tuhan memberi pagar 1 saja yang dikembalikan kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang dipersembahkan? Apa yang dipersembahkan? Kalau menurut apa yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, yang dipersembahkan itu sebetulnya selain perpuluhan itu ada buah sulung. Tadi pagi sudah sempat disinggung oleh suami saya, ada buah sulung. Itu artinya orang yang baru pertama bekerja, maka gaji pertama itu dipersembahkan sebagai buah sulung untuk Tuhan. Ya. Tapi jujur ya, saya dari sejak kecil itu diajari untuk perpuluhan ini. Pokoknya apapun yang kita terima, saya sisihkan 1/10, langsung saya masukkan ke gereja. Sejak saya sekolah minggu itu saya lakukan. Tapi tentang buah sulung ini saya tidak pernah dengar ya. Baru setelah menikah saya banyak, memang di Alkitab ada, tapi tidak terpikir bahwa ini suatu hal yang harus saya lakukan gitu. Tapi kalau perpuluhan ini itu sudah sering didengar dan itu merupakan satu keharusan. Ya, sebetulnya pada zaman Israel itu ada buah sulung. Ya, selain dari persepuluhan. Nah, pada aturan yang diberikan Tuhan melalui Musa itu ada 6 hewan yang digunakan yang harus diambil 1/10. Jadi di 2 Tawari 31 ayat 6 dikatakan orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Jadi kalau dari ayat ini itu ada persembahan persepuluhan dan ada persembahan kudus ya. Di Imamat 27 ayat 32 juga dikatakan mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi mereka melewatkan binatang itu lewat di suatu pagar sempit gitu ya, tempat sempit. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang ke-10 diberi tanda. Jadi ini disisihkan persembahan persepuluhannya. Kemudian dilewatkan terus setiap kelipatan 10 diberi tanda. Jadi itu merupakan persembahan 10 apa yang menjadi milik Tuhan pada saat itu ya. Karena peraturan pemberian persepuluhan dari harta milik itu pertama kali disampaikan aturannya oleh Musa. Jadi mereka dikatakan kalau nanti kamu tinggal di tempat yang sudah dijanjikan Tuhan, maka mereka sudah harus memulai itu. Dan yang pertama tadi adalah hewan ya, ternak, kambing, domba, sapi atau lembu ya. Kemudian apalagi? Ada hasil benih ladang dan buah dari pohon-pohonan. Jadi ada benih yang dihasilkan oleh tanah, itu mereka berikan persembahan persepuluhannya. Kemudian buah-buahan atau hasil ladang mereka itu harus diambil 1/10-nya.
Kemudian apalagi kalau zaman sekarang ini tidak semua orang ya bekerja di ladang, di kebun. Nah, yang dipersembahkan adalah sebagian dari gaji kita. Di slide berikutnya, yang dipersembahkan adalah penghasilan kita ya. Jadi dari apa yang kita terima atau keuntungan yang kita dapat, kita sisihkan 1/10-nya diberikan untuk Tuhan. Nah sekarang kemana persembahan 1/10 itu diserahkan? Slide berikutnya, kemana? Kita lihat di Ulangan 26 ayat 12 dikatakan ini khusus mereka di aturan Israel itu ada tiap jeda waktu itu mereka menyerahkan persembahan persepuluhan dan sebagainya ya. Dikatakan apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, maka engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanammu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Kalau zaman Israel dulu, orang Lewi ini merupakan imam. Mereka tidak mendapat bagian tanah warisan yang dijanjikan. Tapi orang Israel harus memberikan tanah yang dipakai mereka turun-temurun, kemudian hasil ladang itu diberikan kepada orang-orang yang melayani di rumah Tuhan ini sebagai persembahan persepuluhan mereka. Kemudian di Maleakhi 3 ayat 10 ini kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Artinya perpuluhan itu kita serahkan di dalam rumah Tuhan. Di mana kita mendapat makanan, maka perpuluhan itu harus diserahkan ke sana. Ya, ada beberapa orang, ya saya dulu juga punya teman ya, satu ruangan gitu, orang Kristen juga, dia katakan perpuluhan saya kirim ke desa, ke penginjil, karena dia punya teman dekat seorang penginjil besar. Jadi kalau penginjil itu datang dari Bandung, maka dia kasihkan perpuluhan itu ke beliau. Kemudian kalau keliling ke desa, maka dia serahkan perpuluhan itu ke desa-desa. Nah, apakah betul seperti itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita membawa persembahan perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan, di mana kita dapat makan, maka perpuluhan itu di situ tempatnya. Bukan kita menjadi bendahara Tuhan ya. Kita bukan bendahara Tuhan yang bertugas membagi-bagikan uang itu. Jadi perpuluhan mutlak diberikan ke rumah Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir demikian. Mungkin tidak di sini ya. Loh, ini pendeta saya atau gereja saya itu tidak baik mengelola keuangan. Mereka hidupnya foya-foya. Gak perlu kalau gitu perpuluhannya saya berikan di rumah Tuhan. Kan percuma saya berikan gitu. Apakah betul seperti ini? Tidak juga. Bukan kita sebagai hakim mereka. Urusan kita adalah dengan Tuhan. Kita berikan sesuai firman Tuhan. Urusan dia sama Tuhan kalau tidak mengelola ini dengan baik. Ada urusannya dia, urusan pendeta, pengurus atau siapapun kalau tidak mengelola itu dengan baik. Ya, bukan urusan kita. Bukan kita yang menjadi hakimnya. Yang menjadi kewajiban kita adalah memberikan perpuluhan itu 1/10 ke dalam rumah Tuhan. Itu kewajiban kita. Mengenai yang lain itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Nah, di gereja kita perpuluhan itu bukan diberikan untuk pendetanya. Jadi aturan organisasi menyatakan bahwa perpuluhan itu dikelola oleh bendahara gereja setempat. Pendeta diberi honor sesuai kesepakatan antara pengurus dengan pendeta tersebut. Ya, kadang-kadang yang masuk itu juga mungkin
wah tidak banyak, tapi mereka berusaha mengelola apa yang mereka terima itu untuk kehidupan pendeta ini. Ya kalau di kota besar mungkin masih banyak orang yang memberi perpuluhan cukup besar karena roda perekonomian mungkin besar di sana ya. Tapi kalau di tempat-tempat terpencil mungkin tidak semudah itu ya. Tapi tetap perpuluhan itu harus dibayarkan dan dikelola oleh bendahara gereja. Kemudian perpuluhan yang disetorkan ke gereja itu dihitung 1/10-nya dan disetorkan ke BPD. Nanti BPD akan mengelola ini, 1/10 diserahkan ke BPP. Nah sisanya yang 90% itu untuk apa? Untuk keperluan di gereja setempat. Ya, kalau dari perpuluhan jemaat akan dikelola oleh bendahara gereja untuk keperluan listrik, mungkin air, mungkin ada atap yang rusak, yang bocor, yang lain-lain, atau ada yang sakit, ada jemaat yang kesusahan, itu dikelola oleh bendahara setempat bersama dengan gembala sidang atau pendeta di tempat itu. Ya, jadi gembala sidang, pendeta menerima laporan mengenai keuangan dan memberkati, berdoa buat orang-orang yang sudah memberikan perpuluhan ini ya. Itu organisasi kita di tempat ini. Begitu juga yang di BPD juga sama, dikelola untuk membuka gereja-gereja baru dan yang lain-lain ya. Mungkin kita tidak bisa menginjil ke tempat lain, tapi dengan persembahan perpuluhan kita dan persembahan khusus kita, maka keuangan itu akan dikelola, dipakai untuk penginjil, untuk pergi memberitakan Injil, membuka gereja-gereja baru dan sebagainya. Ya. Nah, kita akan melihat sekarang pertanyaan saya, kalau tadi contoh di Maleaki dan lain-lain itu ada di Perjanjian Baru. Nah, bagaimana dengan masa setelah Tuhan Yesus datang? Perlukah orang Kristen membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan? Ini suatu yang kontroversi ya. Banyak orang yang mempertanyakan, tidak perlu kita membayar perpuluhan. Kan di zamannya Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus dan iman kita kepada penebusan Tuhan Yesus itu nomor satu. Yang penting hati kita cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan itu sudah cukup. Banyak orang berpendapat seperti itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Nah, orang pada masa kini dan kebanyakan orang-orang itu berpikir terkotak-kotak. Di Alkitab kita kalau kita lihat itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dibatasi oleh waktu ya. Waktu masa era sebelum Tuhan Yesus datang itu ada Alkitab perjanjian lama, dan setelah mulai Tuhan Yesus dilahirkan sampai ke belakang itu masa perjanjian baru ya. Maaf ya, agak sulit memang ya. Jadi orang berpikir kalau semua yang ada ditulis di perjanjian lama berarti di perjanjian baru itu tidak perlu dilakukan. Itu pendapat orang. Tapi apakah memang seperti ini? Sebetulnya apa yang ditulis oleh Musa itu tidak semuanya dibatalkan. Contohnya 10 hukum Taurat itu masih tetap harus diikuti di perjanjian baru. Sebagai contoh, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Itu merupakan penjabaran dari hukum Tuhan yang ke-1, kedua, dan termasuk hormatilah ayah ibumu. Itu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di hukum Taurat ada jangan mengingini harta sesamamu dan sebagainya. Itu hukum yang tidak pernah Tuhan Yesus meniadakan, tidak ada. Sebetulnya yang ditiadakan oleh Tuhan Yesus itu adalah liturgi yang ada di seputar ibadah di Bait Allah. Itu melambangkan kedatangan Tuhan Yesus pada saat di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, banyak orang berpikir bahwa semua hukum Taurat itu ditiadakan
dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu prinsip yang salah. Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat. Justru oleh kematian Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di dunia, semua hukum Taurat yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Kita yang tidak mampu untuk berbuat baik karena pikiran kita dikuasai oleh dosa, itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebetulnya prinsip ini yang harus dipegang, bukan terus semua hukum diambil yang sesuai yang diinginkan saja, bukan. Ya, karena itu tidak pernah Tuhan Yesus meniadakan, ya, untuk perpuluhan ini tidak pernah. Bahkan kita lihat di dalam kitab Roma, apa yang dikatakan di Roma, nanti kalau sempat membaca Roma 3 ayat 21 sampai 31. Saya ambil bagian yang menekankan ini, ya, karena yang saya lompati ini keterangan, penjelasan mengenai poin di atas dan di bawahnya. Dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi kebenaran di dalam hukum Taurat itu digenapi, dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Kita tinggal melakukan dengan iman kita. Nah, kemudian sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Kalau kita baca perjanjian baru, tidak pernah perpuluhan itu dibatalkan. Tapi untuk persembahan makanan hewan yang haram halal, itu Tuhan menyatakan di Petrus, ya. Petrus ketika dia sedang berpuasa, tiba-tiba dia melihat kain, di situ ada makanan hewan-hewan yang haram campur, terus dia disuruh makan. Petrus mengatakan, tidak Tuhan, aku selama hidup tidak pernah makan makanan yang haram. Tuhan katakan apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kamu, maksudnya Tuhan, kita tidak boleh menganggap itu haram. Tuhan sudah menghalalkan, ya bukan haram lagi gitu. Itu sampai 3 kali. Nah, kita lihat perbedaannya, ya. Bukan saya mengatakan terus kita ya sudah makan sembarangan itu, tidak. Masih ada batasan lain. Seperti jangan kita makan darah dan sebagainya. Di zaman perjanjian lama ada, tapi di perjanjian baru diteguhkan tidak boleh. Ya, jadi kita lihat ada hal yang itu masih tetap berlaku sampai di zaman saat ini. Jadi bukan kita membatalkan. Jadi perpuluhan itu disebut lagi di perjanjian baru. Mari kita lihat di perjanjian baru apakah disebutkan? Disebutkan. Matius 23 ayat 23 itu isinya sama dengan Lukas 11 ayat 42. Dikatakan apa? Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dari segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan perpuluhan. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa yang lebih utama itu adalah melakukan keadilan dan kasih Allah, tetapi tidak boleh mengabaikan persepuluhan juga. Jadi ada prinsip yang tetap harus masih berlaku di masa perjanjian baru ini, ya. Kemudian kita lihat juga di Ibrani 7 ayat 2 di slide berikutnya, ada diberikan contoh di situ mengacu kepada perjanjian lama. Dikatakan Ibrani 7 ayat 2,
kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Abraham juga memberikan perpuluhan kepada orang yang dianggap sebagai wakil Allah. Ya, jadi kita melihat contoh ini ya. Di Ibrani 7 ayat 4 juga dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi Abraham pergi berperang, kemudian dia membebaskan keluarganya, tapi membebaskan Lot ya waktu itu ya. Kemudian ada rampasan yang diambil, yang dibawa, dan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Kemudian dia tidak mau menerima apa-apa dari rampasan itu, dia berikan kepada raja-raja yang ikut pergi berperang bersama dia. Dan kita lihat ini di Perjanjian Baru juga disinggung dan tidak pernah dibatalkan ya. Dengan kata lain bahwa perpuluhan itu suatu kewajiban juga bagi kita orang-orang percaya. Nah, kita lihat perpuluhan itu maksudnya apa? Untuk apa ya? Apa arti kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Di slide berikutnya, hal yang pertama adalah perpuluhan itu merupakan tanggapan atas berkat Tuhan buat kita ya. Tanggapan dari berkat Tuhan atas kita. Kalau kita lihat di Kejadian 14 ayat 19 sampai 20 dikatakan, sebagai rasa syukur atau otoritas yang Tuhan berikan kepada Abraham ini memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari harta miliknya. Kita lihat ada perbedaan ya. Ada orang yang berpendapat bahwa saya berikan perpuluhan ini supaya saya diberkati Tuhan. Itu kebalik ya. Kalau prinsip yang benar adalah kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa, banyak sekali. Mungkin banyak orang tidak menyadari betapa besar berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Pernah satu waktu, ini masa saya masih sekolah menengah gitu ya, saya menyeberang jalan, itu tinggal 1 detik saja kendaraan tuh lewat begitu cepat. Saya tidak menyadari, begitu cepat gini. Saya gini, kalau saat itu bukan Tuhan yang menahan tangan saya, mungkin saya sudah meninggal saat itu. Itu kendaraan di jalan besar ya. Entah kenapa saya juga tidak tahu kok tiba-tiba kendaraan itu melaju cepat sekali. Jadi saya berpikir antara hidup sama mati itu tipis sekali batasnya ya. Siapa kita? Kita tidak bisa menentukan hidup kita. Semua yang kita terima adalah berkat Tuhan ya. Berapa waktu yang lalu, tahun lalu saya juga sempat sakit ya karena infeksi yang kemudian seperti sakit jantung, sakit lambung, sakit segala macam, sesak napas, sudah terbaring, sudah pakai oksigen, infus, dan kemudian napas sudah sesak, nadi ini dipegang itu sudah kadang hilang, tekanan darah turun sampai semua dokter juga bingung, ini sakitnya apa? Dikasih antibiotik juga tetap panasnya tidak turun. Dicek segala macam semua normal. Bingung dokternya juga. Kemudian dokter menyarankan ini harus masuk ICU. Tapi suami saya katakan tidak, saya tidak bersedia. Nanti kalau masuk ICU tambah tidak ada yang nungguin, tidak boleh masuk. Dan kemudian juga biasanya orang masuk ICU sudah tidak keluar lagi gitu, jadi tidak mau. Kemudian suruh nulis surat pernyataan. Kemudian karena kondisinya memburuk, 3 jam kemudian datang lagi, soalnya di EKG itu sudah keluar terus langsung hilang gitu, keluar hilang sampai dikira alatnya rusak, ganti alat lain, loh kok tetap, oh berarti memang ini kondisi pasien yang sudah bisa sewaktu-waktu koma bahkan meninggal. Jadi diminta lagi persetujuan, kalau tidak bersedia dibawa ke ICU
ini Bapak menanggung akibatnya sendiri gitu. Dan suami saya, oke, saya akan tanggung. Kebetulan semua anak-anak kumpul, biasanya gantian yang jaga, ini kumpul, semua sudah pada sedih gitu ya. Ayo kita berdoa bareng, berdoa lagi, karena mumpung kumpul bareng-bareng gini. Kemudian ketika berdoa, saya melihat pinggiran tempat tidur itu seperti dipegangi orang, digoyang-goyang gitu, kenceng, bunyinya juga dari aluminium, jadi bunyinya kenceng sekali. Terus kemudian bersinar putih begitu, jadi seperti pinggiran itu ada lampu, terus ini menyala gitu. Saya heran, loh ngapain ya tempat tidur kok digoyang-goyang gitu. Wong ini anak-anak ini berdoa ngapain kok seperti goyak-goyak gitu tempat tidur. Kemudian selesai berdoa, amin, saya tanya siapa tadi yang ini goyang tempat tidur. Tidak ada yang menggoyang dan tidak ada yang mendengar, tidak ada yang merasa itu bergetar, tidak ada. Tapi kami tahu itu malaikat Tuhan sudah datang menolong. Dan sejak saat itu kondisi saya mulai membaik sampai pulih. Heran ya, semua orang sudah heran, 3 minggu di rumah sakit dengan kondisi yang sudah seperti itu. Tuhan pulihkan, saya sembuh. Dan banyak mujizat yang saya alami ketika sakit. Kita melihat kadang-kadang kuasa Tuhan itu tidak kita sadari. Untuk beli oksigen saja, saya ketika di rumah sakit ini sudah bisa menghabiskan berapa sepeda motor gitu ya, 77 juta, belum hal kecil-kecil, 80 juta. Itu kita diberi gratis oleh Tuhan. Kita sehat, semua gratis Tuhan berikan untuk kita. Betapa banyak perbuatan ajaib yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, untungnya Tuhan sudah tolong ya, uang asuransi itu mengcover semuanya. Jadi kami tidak perlu membayar yang 76 sekian di rumah sakit itu. Semua adalah campur tangan Tuhan. Dan kalau kita mulai periksa diri kita masing-masing satu persatu, mungkin kita mengatakan saya ini tidak merasa berkat Tuhan, soalnya saya tidak dilahirkan di tengah orang yang kaya, saya itu banyak masalah begini-begini. Coba amati lagi, amati lebih dalam lagi. Berkat Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Nah, sebagai ucapan syukur kepada kita lakukan firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan hanya ingin kembalikan perpuluhan itu. Nanti kita akan melihat kata-kata yang keras di sana berkaitan dengan orang-orang yang tidak memberikan perpuluhan. Ya. Kemudian apalagi perpuluhan di slide berikutnya merupakan tanda ketaatan kita sebagai orang percaya. Di Matius tadi sudah kita baca ya, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Juga di Maleaki kita melihat bahwasanya aku Tuhan telah tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Itu kata-kata Tuhan di awal ya, terhadap perpuluhan ini. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, dikatakan di situ kamu telah tidak mentaatinya. Kamu tidak membawa persepuluhan itu ke berbendaraan rumahku. Ya, kalau kita lihat sejarah di awal-awal ketika bangsa itu menyerahkan persembahan perpuluhan, Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Ketika mulai mereka berpaling kepada Allah-Allah lain, mulai berkat Tuhan itu
hilang dari mereka. Apakah Tuhan kita Tuhan yang kejam? Oh, kalau dikasih baru kita diberkati, kalau tidak dikasih kita tidak dapat berkat. Bukan seperti itu. Saya melihat ada satu hukum alam di sini ya. Kalau kita mau menuai, kita harus menabur. Tuhan ingin kita taat. Kalau kita menabur, maka kita bisa mengharapkan saya akan menuai. Tapi kalau yang kita tabur hal yang jelek, kejahatan, maka kita juga akan menabur badai, ya dikatakan di Alkitab. Jadi Tuhan ingin kita taat dalam hal ini, berikan persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Saya pernah berbincang dengan satu orang, dia katakan, ya saya percaya bahwa kalau kita memberikan perpuluhan untuk Tuhan, kita diberkati. Bolehkah saya titip perpuluhan saya ke kamu, saya gak datang ke gereja, supaya saya diberkati? Ya ampun, saya katakan, ini kebalikan ya. Dia kepingin diberkati, tapi dia nggak mau ke gerejanya. Saya mau berkatnya saja, tak kasih titip perpuluhan saya, bawaan, taruh, masukkan ke kotak di gereja. Dia katakan demikian. Ya ampun, saya katakan, ini firman Tuhan mengatakan apa? Yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Itu harus kita ingat, Tuhan itu tidak ngemis-ngemis ke kita. Tapi apa? Tuhan ingin kita diberkati, menunjukkan ketaatan kita, menunjukkan rasa syukur kita kepada Dia. Bukan Tuhan mengharapkan berkat itu. Terus ketika kita memberikan persembahan, Tuhan menerima berkat, wih kamu tak berkati gitu. Tidak, itu hukum alam. Ya, seperti air selalu mengalir ke bawah. Ya, itu hukum alam, itu sudah otomatis. Jadi tidak usah dipikir, itu sudah akan otomatis terjadi. Kalau kita mengembalikan perpuluhan, berkat Tuhan dicurahkan. Itu hukum alam ya. Kami juga tidak pernah berpikir, wah kami harus setia memberi perpuluhan supaya saya diberkati. Tidak berpikir seperti itu. Pokoknya kami akan berusaha untuk taat kepada firman Tuhan. Itu yang menjadi prinsip hidup kami ya. Dan ini diikuti oleh anak-anak ya. Walaupun mereka mulai kecil, mulai mungkin TK atau SD, kami selalu ajarkan, kalau kamu dikasih orang 1/10, masukkan ke persembahan gitu. Jadi sekolah minggu untungnya juga diajarkan. Jadi mereka kumpulkan itu, taruh di amplop, terus waktu hari Minggu pertama itu mereka masukkan itu di sekolah minggu. Jadi kami mengajarkan mereka seperti itu. Dan itu yang juga saya terima pengajaran itu sejak saya kecil ya, dari orang tua saya. Nah kemudian bukti iman kita ini yang lain adalah sebetulnya dengan kita memberi perpuluhan itu menunjukkan bahwa kita itu percaya penuh kepada Tuhan, percaya pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, tidak akan kita kekurangan. Mungkin ada di antara sidang jemaat yang mengatakan, loh iya soalnya kalau kerja ikut orang atau sebagai dosen kan gajinya rutin dapat. Nah kalau seperti saya, gajinya sedikit, saya aja tiap bulan pas-pasan. Kalau saya memberikan perpuluhan enggak cukup itu ya. Tidak seperti itu. Percaya saya, walaupun gaji kita sedikit atau banyak, beri perpuluhan itu lebih dulu. Ya, caranya seperti apa? Apa yang kita terima jangan dipotong-potong dulu. Jangan dipotong-potong. Wah, ini saya bayar listrik dulu, saya bayar pembantu dulu, saya bayar ini dulu gitu ya. Wah, terus untuk beli susu anak, beli ini sisanya tinggal 1 juta untuk beli keperluan lain mendadak gitu. Wah, ini 1 juta aja yang diambil untuk perpuluhan. Tidak seperti itu. Kalau kita sebagai karyawan, kita terima gaji utuh, ambil 1/10 dari situ, berikan untuk Tuhan lebih dahulu. Sisihkan lebih dahulu sebelum kepakai. Jangan dipinjem-pinjem. Soalnya begitu ketunda, pasti uang itu akan kepakai. Percaya saya. Ini sudah sering kami alami ya. Kalau kami tidak langsung berikan saat itu, bisa kepakai uangnya. Karena itu sudah awal bulan itu sudah langsung dihitung, langsung masukkan ke perpuluhan. Sejak saya menikah dengan suami saya ini, perpuluhan kami berdua itu kami kumpul
terus disetorkan ke BPD, karena sebagai pendeta itu lapor perpuluhan diserahkan ke BPD ya. Bapak Ibu sidang jemaat atau kaum muda di sini, ingin saya beritahukan, ketika kami memberikan perpuluhan itu, saya dapat berkat di luar itu. Jadi gaji yang pokok itu, gaji yang tetap tiap bulan rutin saya terima, itu sudah kami hitung. Tapi ternyata di luar itu, berkat-berkat yang lain itu saya terima. Sehingga saya sisihkan, saya masukkan ke gereja di mana saya beribadah. Anggaplah saya itu jemaat juga gitu ya. Walaupun saya itu istri pendeta, perpuluhan yang utama itu sudah masuk ke sana. Tapi saya juga diberkati lagi sama Tuhan. Ya sudah, saya karena ini kan sudah dimasukkan, ini saya masukkan ke gereja di mana saya beribadah, di mana saya juga jadi jemaat di sana. Saya berikan perpuluhan dan berkat Tuhan luar biasa. Saya bisa saksikan ketika kami itu masuk masa pandemi, orang lain itu berada dalam kondisi keuangan yang sulit, Tuhan itu justru berkati kami berlimpah-limpah. Bertepatan dengan masa pandemi ini, saya itu harus membiayai anak kuliah, karena yang nomor 1 itu masuk S2. Kalau yang S1 saya membayarnya cuma 10%, tapi yang S2 kami membayar 70%, jadi cukup banyak, sekian belas juta bersamaan ya. Kemudian yang nomor 2 masuk apoteker, ini juga tidak ada diskon. Saya sudah gimana caranya nanti membayar ini, tapi mereka harus melanjutkan karena untuk masa depan mereka gitu. Terus yang paling kecil Tamara itu juga diterima untuk tahun depan, tapi harus bayar dulu. Waduh, saya gini, tiap bulan saja saya itu tidak berlebih-lebih ngepres gitu ya. Entah kalau begitu kami itu tidak keuangan menipis, berkat Tuhan itu ada saja mengalir ya. Pernah ketika saya harus membayar semua itu, tiba-tiba saya itu di SMS dari universitas dikatakan, Bu, saya sudah transfer uang sejumlah sekian karena Ibu sudah jadi timnya untuk Renstra, rencana strategis lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Tiba-tiba, padahal saya tidak pernah berpikir itu dikasih honor gitu ya. Kemudian salah satu mahasiswa saya menang program dapat hibah dari Dikti Simbel Mawa untuk penelitian. Kemudian dari UNIF memberitahu lagi, Bu, kami sudah transfer sejumlah sekian karena salah satu anak bimbingnya menang. Gitu. Jadi dapat yang tidak pernah saya pikirkan. Terus apalagi Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah, dan pada saat yang tepat, pada saat kami memerlukan itu. Ya, padahal saya sudah bilang ke anak-anak, ini loh kamu lihat sendiri rekening mama. Bulan ini baru minggu pertama, uang mama itu tinggal 2 juta. Bayangkan dengan anak 4, kami berenam, bagaimana kami cukup 2 juta di kota besar ya. Nanti belum makan tiap hari saja paling murah, kami itu belanja masak sendiri itu sudah sekitar 100 ribuan ya, 75 antara 50 sampai 100 ribuan. Itu masih awal bulan, minggu pertama. Saya bilang ini berarti kita semua harus bersama-sama ngirit, saya gitu. Kalau tidak cukup. Saya memang beriman sama Tuhan, tapi saya bukan iman yang ngawur ya. Terus wes nanti biar Tuhan berkati, saya tetap aja mau makan apa, beli sembarang ini tidak. Saya juga harus jadi orang bijaksana. Bukan anak Tuhan yang seperti anak kecil ya. Saya mau ini harus ini gitu, tidak. Saya juga jadi orang Kristen yang dewasa. Harus menggunakan akal budi juga. Ketika tahu, oh ini nanti saya masih awal bulan, uangnya tinggal sekian, ya sudah kami harus berusaha untuk mengatur keuangan ya. Dan Tuhan tiba-tiba berkati dengan cara seperti yang saya sebutkan. Tiba-tiba ada berkat, tiba-tiba kemudian orang mengirim ketika ada ujian sidang S2 dapat tambahan lagi, masuk lagi. Dan itu berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak pernah kami pikirkan ya.
Jadi ini hukum alam berlaku ya, bukan Tuhan itu jahat sama kita, tidak. Itu sudah otomatis, jadi tidak usah memikirkan nanti Tuhan berkati saya sekian kali lipat, saya berikan saja seperti ini. Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting adalah kita melakukan firman Tuhan, kita taat, kita cinta Tuhan, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan bagi kita. Ya. Kita lihat janji Tuhan buat orang yang mengembalikan perpuluhan ya. Tadi sudah kita lihat di Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan, persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya ingat dulu ketika saya masih sekolah menengah, saya kos ya di Madiun. Kami tinggal dari Pasuruan. Di Madiun saya kos, ayah saya tuh memberi juga tidak banyak. Kami bukan dari keluarga kaya. Kami juga harus atur keuangan sebaik mungkin supaya cukup ya. Ini anak saya bersaudara itu berdelapan ya, jadi bisa dibayangkan tidak mungkin orang tua memberi banyak berlebihan. Kemudian ayah saya biasanya memberikan secukupnya, bayar kos, bayar uang sekolah, sisanya itu sudah ngepres, saya kasihkan perpuluhan, saya sudah tidak megang uang, tidak pegang apa-apa. Ya. Tapi saya harus taat, saya dengan senang hati saya berikan. Sudah masa depan apa katanya Tuhan, saya percaya saja. Dan sepanjang bulan itu karena saya tinggal di kos di family, jadi dia selalu makanan itu saya tidak usah mikir gitu ya. Dan tiap perjalanan dari sekolah sampai ke rumah, saya jalan kaki saja. Uang dari mana untuk naik becak, naik kendaraan, sepeda juga tidak ada, sepeda motor apalagi ya. Sudah saya jalan kaki, tidak masalah buat saya. Tapi justru banyak orang yang menawari saya untuk berangkat sama-sama, pulang dianterin gitu. Ini luar biasa ya, saya tidak pernah minta. Tiba-tiba dia kamu tak jemput ya, tak anter ya. Tapi ini teman cewek, bukan dia punya maksud sesuatu. Jadi kami karena dekat itu, karena dia ada masalah keluarga gitu ya, kita biasa gitu ya. Jadi dia sering jemput saya di tempat kos saya, terus pulang sekolah kita pergi pulang bareng-bareng gitu. Kadang-kadang ada teman yang bawa sepeda pancal, saya digoncengin. Bayangkan ya, saya tidak bisa naik sepeda. Waktu itu ya bisa, cuman kalau gonceng saya tidak bisa gitu. Jadi ada aja yang nganterin gitu. Saya tidak pernah kekurangan. Dan kemudian ketika kuliah juga seperti itu. Kalau orang lain mendaftar beasiswa itu sulit dapatnya, saya mendaftar itu selalu dapat. Jadi saya mendaftar beasiswa dapat. Semester berikutnya saya mendaftar lagi, dapat lagi. Terus saya malu. Masa saya minta lagi? Enggak, wes semester depan saya enggak mau mengajukan. Ini orang miskin tapi pura-pura kaya ini ya. Orang lain itu justru kepingin dapat beasiswa, kalau saya malu. Kemudian saya mendaftar untuk jadi asisten dosen, karena sudah semester 3 boleh gitu ya. Saya mendaftar asisten dosen. Apakah sidang jemaat tahu? Ini dosennya malah rebutan gitu ya. Jadi saya tertarik ke mata kuliah tertentu. Saya sudah mendaftar di 2 mata kuliah ini, batas maksimalnya cuma 2 mata kuliah. Kemudian ada dosen satu yang datang ke saya, dia katakan, kamu bantu saya saja, sudah batalin yang itu. Waduh, saya sebetulnya memang tertarik ke mata kuliah beliau. Waduh, ini gimana ya? Udahlah, kalau itu kimia organik kan
banyak orang yang bisa jadi asisten dosen. Kalau ini kan mata kuliah khusus, ayolah kamu bantuin saya. Akhirnya saya datang ke dosen kimia organik. Terus beliau, saya minta maaf, saya katakan ini saya ingin membatalkan karena saya mau membantu. Di list itu saya sudah mendaftar, tapi saya minta izin untuk saya mengundurkan diri. Marah-marah sampai dosen kimia organik, kamu itu, namamu itu sudah saya pilih dari sekian banyak yang ngelamar, kok sekarang kamu membatalkan, begitu, sampai seperti itu ya. Di dosen yang lain juga begitu, waduh, jadi mereka kepingin saya menjadi asdosnya, padahal saya pikir saya itu loh, pada masa dulu itu saya itu pemalu, enggak seperti orang lain yang, yang seperti anak saya itu masih bisa mudah bergaul. Saya itu loh pemalu zaman dulu, minder karena saya dari keluarga yang tidak terlalu yang cukup-cukup saja, yang biasa-biasa, kemudian juga bukan orangnya istimewa dari sisi pandangan saya. Tapi Tuhan berkati seperti itu, sehingga sampai kuliah selesai, saya bisa menyelesaikan. Terus mungkin dari yang jemaat bertanya, loh kerjanya papanya apa? Tahu kerjanya, kerja papa saya itu mebel, tapi yang sudah sepi, yang kami kerjakan tiap hari itu adalah membuat tanganan kursi. Jadi di sini tidak ada ya, zaman kuno itu ada kursi yang ada tanganan seperti ini ya. Ayah saya itu hanya membuat kayu, ada tanganannya ini saja. Bayangkan, dia bisa membiayai kuliah saya sampai lulus. Adik saya juga kuliah barengan sama saya, bisa lulus. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak mungkin ya. Bukan orang kaya, tapi Tuhan membuat kami jadi kaya ya. Jadi kalau kita percaya kepada janji Tuhan, jangan khawatir, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Saya mulai belajar memberikan perpuluhan, dari perpuluhan yang kecil yang cuma beberapa ribu sampai kemudian dapat gaji. Kalau orang lain mungkin berpikir, wih, gaji saya sekian, kalau saya berikan besar sekali ya. Pernah saya satu waktu kami terima sertifikasi dosen, dapat sekian, kalau dihitung itu sekian belasan juta. Wah, perpuluhannya 1, sekian, besar sekali ya. Mikir ya, wih 1, sekian diberikan perpuluhan, bisa berat ya. Kalau tidak belajar mulai dari hal kecil langsung hal besar, itu lebih sulit justru. Bukan orang kaya itu lebih gampang ngasih, justru kelihatan uang sekian banyak itu lebih sulit lagi, akan lebih berat ya, karena nominal yang diberikan itu jauh lebih besar. Tapi Tuhan mengatakan kalau kita setia, Dia setia kepada kita juga ya. Nah, kita lihat sebagai penutup di Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, jangan perhitungan. Percaya saya, Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kalau kita tidak perhitungan dengan Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagai penutup ada satu kesaksian lagi, ini sangat berkesan kepada saya. Satu waktu saya sedang kuliah waktu itu, saya kontrak rumah dengan adik dan satu teman. Itu awal bulan, kami sudah sampai, kami tidak punya uang, uangnya habis untuk bayar kontrakan, bayar ini. Kami tidak pernah mengeluh ke siapapun pinjam uang atau apa, tidak pernah. Jadi hari itu uang itu hanya cukup beli kaldu. Kalau di Salatiga itu kaldu ada pabrik abon, yang kaldunya itu dijual plastikan. Waktu itu harganya Rp25 satu bungkus, dan itu dibuat sup enak sekali ya. Kami beli kaldu itu saja sama wortel sedikit sudah dibuat sup hari itu. Ada beras tapi tidak ada uang untuk beli makanan, tidak ada lauk sama sekali. Saya sudah mikir, ini saya tidak tahu besok mau makan apa, tapi ada sukacita di dalam hati saya. Tidak tahu kenapa, saya tidak ada rasa khawatir, tidak merasa
ada beban itu. Wah, saya sudah happy saja, saya bersyukur sama Tuhan dengan uang yang sudah habis, tidak bisa beli apa-apa, hanya bisa makan hari itu. Saya bersyukur sama Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Pagi-pagi jam 4 pagi, papa saya itu datang di depan pintu, ketok-ketok. Saya kaget ya. Kita itu dulu kalau mau ngabari itu mesti pinjam telepon di yang punya kontrakan gitu. Pinjam telepon terus bilang, "Pak, ini ada telepon dari anaknya, apakah Bapak mau terima, yang bayar Bapak?" gitu. Jadi operatornya akan nanya ke ayah saya. Itu biasanya seperti itu. Kalau papa saya nelpon ke saya nerimanya di rumah si yang punya kontrakan. Ini tidak ada pemberitahuan. Kami tidak ada yang mengabari. Kalau kami tidak punya uang itu tidak ada yang mengabari. Tidak ada HP seperti sekarang ya. Tiba-tiba papa saya berdiri di depan pintu rumah, terus dia bilang, "Loh, katanya kamu butuh uang," gitu. "Loh, butuh uang? Saya loh tidak pernah ngabari." Dan itu baru balik, kita baru saja pulang dari Pasuruan dikasih uang untuk keperluan bulan itu, dan itu sudah habis. Untuk bayar kontrak, bayar ini habis. Dan papa saya bisa tahu kalau saya tidak punya uang, bayangkan ya. Kemudian papa saya bilang, "Iya kan adikmu kirim surat ke papa, katanya kamu butuh uang." "Loh, masa?" Adik saya gedor kamarnya, saya banguni. "Loh, kamu bilang ke papa kalau kita tidak punya uang?" Adik saya bilang, "Enggak, saya tidak pernah kirim surat seperti itu." Dia bilang dia kirim surat, menulis, mengucapkan terima kasih sudah sampai Salatiga dengan selamat, dan uangnya sudah dipakai untuk keperluan sesuai yang diperlukan gitu. Tapi penangkapan dari ayah saya itu butuh uang. Bayangkan Tuhan menggerakkannya seperti apa. Dan langsung pada saat yang tepat, pada saat saya butuh. Dan perlu saya sampaikan, saya tidak pernah kekurangan. Semiskin-miskinnya saya, kondisi kekurangan seperti apa waktu masa kecil-kecil, itu kami masih bisa makan nasi, walaupun makan 1 telur dibagi 8 gitu ya, bagi 4, bagi berapa, saya masih bisa makan, tidak pernah kekurangan ya. Itu karena apa? Karena Tuhan memberkati kami. Saya tidak mengharapkan kita itu dicurahkan jadi kaya gitu, tidak. Tapi ketika saya membutuhkan, Tuhan membuka jalan. Ya, tidak hanya berkat jasmani, berkat rohani juga demikian. Karena kalau kita hanya hitung uang, belum tentu itu menjawab masalah kita. Kadang-kadang Tuhan berkati dengan Tuhan membuka jalan bagi kami. Itu yang Tuhan lakukan. Sampai satu waktu ketika kami menikah juga sama seperti itu. Sering ketika kami membutuhkan, Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa dapat rumah dan lain-lain. Dan juga untuk kepangkatan golongan saya juga demikian. Saya itu sudah istilahnya ya sudah masa bodoh lah. Saya juga usianya sudah segini, gak kepikiran, sudah capek ya untuk kejar-kejaran dengan yang muda untuk kenaikan kepangkatan. Tiba-tiba saya dipanggil dari pimpinan, "Ibu harus mengurus ya. Pokoknya tahun depan kami sudah anggarkan, kami sudah canangkan ibu naik ke jenjang yang paling tinggi ini," gitu. Jadi itu kenapa? Karena Tuhan yang membuka jalan. Itu akhirnya membuat saya mau tidak mau, ini terpacu semangat lagi ya, dan memulai untuk berusaha kembali. Jadi buat yang masih muda-muda, jalan kalian masih panjang. Tapi ingat, ketika kalian taat kepada firman Tuhan, Tuhan bukakan jalan buat kalian yang terbaik, yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita sebagai manusia. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita taat kepada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih, yang cinta kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan menyanyikan lagu yang saya tidak tahu apakah bisa. Berilah yang baik gitu ya. Ya. Tuhan sedang yang baik. Berilah yang baik. Angkat suaranya.
biarlah masing-masing merenungkan di dalam hati, apakah sidang jemaat sudah taat kepada firman Tuhan. Apakah kita sudah mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak Tuhan. Dan kalau kita mentaati kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat bagi kehidupan kita, membuka jalan yang menurut kita tertutup. Tuhan bisa buka jalan buat kita, memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih buat kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya. Nanti saya minta WL berdoa untuk firman Tuhan sebelum saya kembalikan ke MC. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Bersyukur untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang penuh sukacita, mau memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, waktu saya serahkan kembali kepada pimpinan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalian, pada hari ini Roh Kudus telah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Salah satunya adalah mengembalikan persekutuan milik Tuhan. Kalau kita belajar taat sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati beliau dalam pelayanannya. Puji Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan kas gereja maupun mungkin barangkali ada yang mengembalikan persekutuan milik Tuhan, saya akan memberikan satu pengumuman bagi kita semua, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Diharap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa meluangkan waktu 2 jam saja untuk Tuhan. Segala pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Jam 10 pagi, jangan lupa, pada hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggu depan ada ibadah raya atau ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Diharap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa tepat waktu untuk kehadirannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September ada ibadah harnas kaum wanita yang akan dimulai jam 8 pagi. Supaya cepat tepat waktu, jam 8 pagi. Lalu kemudian dress code-nya pakai batik. Jadi kaum wanita pakai batik. Begitu juga diharap bapak-bapak dan kaum muda juga memakai batik. Kalau memang tidak punya, tidak apa-apa, pakai apa yang ada saja. Jangan sampai nggak hadir karena nggak punya batik, ya tetap hadir. Jadi kemudian karena ibadahnya masih menggunakan protokol, ibadahnya akan diperluas tempatnya sampai ke samping gereja. Lalu kemudian tempat parkir nanti sebagian ada di depan halaman gereja. Kalau tidak muat nanti akan dialihkan ke tempatnya di rumahnya Bapak Peri Tumbelaka. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Ya. Ibadahnya hanya sekali saja. Jadi tanggal 27, jadi tidak ada ibadah kedua.
Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Excel Tanjung yang akan berdoa untuk persembahan hari ini maupun untuk mengakhiri ibadah, doa berkat bagi kita semua. Kita akan bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Tangan-Mu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami dari mara bahaya apapun Bapa. Seminggu ke depan kami akan diperhadapkan dengan kehidupan kami sehari-hari. Kami bekerja, kami sekolah, kami kuliah, kami berumah tangga. Kami percaya Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Engkau menjadikan kami berkat juga bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu Tuhan. Sidang jemaat, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Pulanglah Allah yang adalah Bapa kita, yang memperhatikan kita sepanjang minggu ini. Dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan dan dari Roh Kudus menyertai kita sepanjang minggu ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Amin. ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Dengan demikian berakhirlah ibadah kita. Kami ucapkan selamat ulang, damai sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.